Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 30 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kekuatan dari Bersyukur. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kebahagiaan, keindahan di dalam hidup tidak hanya mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi kami bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kekuatan dari bersyukur. Sebelum berbicara tentang bersyukur, ada orang yang sulit bersyukur karena kecewa. Dia kecewa oleh banyak hal. Kalau kita bertanya dari mana sumber kekecewaan, biasanya karena kita berharap. Berharap semakin besar, kecewaannya semakin besar. Sewaktu yang diharapkan ternyata tidak terwujud. Sewaktu yang diharapkan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau kita berharap misalkan cuaca itu bisa cerah, ternyata hujan, kita kecewa. Kita berharap cuaca itu supaya hujan karena terlalu panas dan orang membutuhkan air. Apalagi sebagai petani kita membutuhkan air. Ternyata yang terjadi makin panas cuaca, maka kita menjadi kecewa. Artinya kecewa itu karena sebuah harapan yang tidak terjadi. Sangat kecewa itu terjadi karena harapan yang diinginkan justru keadaannya adalah berbalik yang sebaliknya 180 derajat. Maka kita kecewa. Kalau kita boleh katakan bagaimana bersyukur? Bersyukur itu artinya mampu menerima semua keadaan. Baik itu suka duka, lebih kurang, kaya, miskin, sehat maupun sakit. Segala keadaan yang ada yang terjadi. Kita meyakini itu di dalam izin Tuhan. Kita meyakini segala perkara yang terjadi ada kehendak Allah di baliknya. Maka kita selalu bersyukur. Dan alasan bersyukur yang lainnya, selain setiap keadaan itu ada kehendak Allah, bahwa Allah menjanjikan penyertaan, kekuatan, perlindungan, kecukupan, pemulihan, kesehatan. Segala perkara yang hilang Tuhan bisa kembalikan dengan caranya. Maka kita mempercayai Allah sehingga membuat kita bisa bersyukur. Dan kita menjadi orang yang tetap kuat di dalam segala keadaan. Sehingga kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengomel, kita tidak menyalahkan keadaan, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan masa lalu, kita tidak menyalahkan satu, dua, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Sehingga kita menjadi orang yang hidupnya terus berkeluh kesah seperti bangsa Israel yang terus bersungut-sungut dan mengeluh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pemahaman iman tentang kehidupan menghadapi banyak perkara yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak boleh sesuai hanya dengan keinginan kita, tidak boleh hanya sesuai dengan pikiran dan perasaan kita, tetapi harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita meyakini kalau Kristus dipanggil oleh Allah, untuk diutus oleh Allah, datang ke dalam dunia, bukan untuk menikmati penghormatan, tetapi dipanggil akhirnya dan ujungnya adalah mati di atas kayu salib, mengalami penghinaan, melewati jalan penderitaan. Kristus tetap bersyukur karena dia sedang menjalankan satu misi besar untuk keselamatan umat manusia. Kalau kita bisa meyakini bahwa hidup yang terpenting adalah bukan hanya berbicara lancar, sehat, lalu sukses, berhasil, tetapi hidup yang paling utama di dalam segala keadaan, hidup kita tetap di dalam kebenaran firman Allah. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan kita bisa merespon segala sesuatu dengan cara-cara Allah dan bukan dengan cara-cara setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita berikan saja beberapa contoh kasus ekstrim. Saya mendengar dari seseorang yang bercerita, ada orang yang baru saja kemudian dia lulus dari kuliah, dia diwisuda, lalu pulang dari wisuda dia naik motor dengan temannya, lalu kemudian tertabrak dan meninggal. Bagaimana respon orang tua atau ibunya yang sudah berjuang membesarkannya, menabung, berjerih lelah, menyisihkan uang, bahkan mungkin untuk kuliah pun dia meminjam uang. Artinya sampai anak itu lulus masih ada hutang-hutang yang harus dibayar. Lalu kemudian
anak tersebut meninggal karena kecelakaan, kita akan dengan mudah menyalahkan Tuhan, kita akan dengan mudah menyalahkan keadaan, kita akan dengan mudah menyalahkan siapapun. Sulit untuk bisa bersyukur kalau kita tidak meyakini bahwa setiap peristiwa dalam hidup ini ada di dalam izin Allah. Setiap peristiwa di dalam hidup ini ada kehendak Allah yang terjadi. Sewaktu kita tidak memaksakan kehendak kita dan belajar menerima kehendak Allah, sekalipun peristiwa pahit itu terjadi di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah bersyukur. Orang yang mudah bersyukur buat kelancaran, orang yang mudah bersyukur untuk kesehatan, orang yang mudah bersyukur karena menerima berkat yang berlebih, itu tentu adalah perkara yang harus dilakukan. Tetapi tatkala apa yang terjadi adalah sebaliknya, apakah kita bisa tetap bersyukur? Perkara yang tidak mudah. Seberapa lama kita menjadi anak Tuhan, seberapa sering kita mendengar firman Tuhan, bersaat teduh dan berdoa. Tetapi sewaktu hati kita tidak melekat kepada kehendak Allah dan pikiran kita tidak menyatu kepada tujuan Allah, kepada setiap orang, setiap peristiwa hidup ada di dalam kendali Allah, setiap peristiwa hidup ada di dalam izin Allah, maka bolehlah kita berdoa, Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau bahwa di dalam setiap peristiwa yang kehidupan kami, baik yang baik maupun yang buruk yang kami alami, kami percaya semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang hidup di dalam kehendak Allah. Tentu bicara gampang, tetapi sewaktu menghadapinya tidak mudah. Saya pribadi tentu tidak mudah waktu menghadapinya. Tetapi memang Alkitab, firman Tuhan mengajarkan demikian. Ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti segala hal, bukan hal tertentu saja. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari sahabat, perjalanan kita berjuang. Apa dampak kekuatan daripada bersyukur? Maka orang tersebut tidak akan mengalami kekecewaan berlarut-larut. Orang tersebut akan melihat ke depan, bukan meratapi apa yang sudah terjadi terdahulu atau yang sudah terjadi sekarang. Dia akan menjadi orang yang optimis, bukan optimis sembarang optimis, tapi optimis di dalam iman, percaya Tuhan akan merancangkan semua yang terbaik, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk mencapai masa depan yang indah bersama dengan Allah. Maka sikap-sikap demikianlah yang akan membuat kita mengalami kekuatan daripada bersyukur. Kekuatan bersyukur membuat kita tidak serakah, membuat kita tidak tergoda dalam persaingan, membuat kita tidak tergoda untuk memamerkan sesuatu pencapaian kita yang kita upload di media sosial, yang kita umbar lewat omongan-omongan kita kepada tetangga, saudara, sanak famili, teman-teman. Lalu kita menjadi orang yang hidupnya itu hanya bisa bersyukur sewaktu mengalami yang baik. Tapi sewaktu yang mengalami yang buruk, dalam kehendak Allah, dalam izin Allah, biar kita boleh belajar menerimanya. Apa yang membuat kita bersyukur? Karena kita tahu setiap peristiwa hidup ada dalam kendali Allah. Karena kita tahu kalau ada peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita, ada kekuatan Allah yang menyertai. Dan setiap banyak hal yang kita kecewa di dalam dunia ini, karena kita berhadapan dengan dunia yang penuh dengan dosa, Tuhan akan ganti segala kekecewaan kita dengan kebahagiaan di surga sana suatu hari kelak nanti. Mari kita terus belajar bersyukur di dalam segala keadaan, maka kekuatan dari bersyukur akan kita alami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.